Setelah hampir setengah dekade perselisihan yang melibatkan Mbappe, Presiden Real Madrid Florentino Perez, suksesi manajer PSG, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi, dan bahkan Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron. Kini akhirnya Kylian Mbappe resmi bergabung dengan Real Madrid. Transfer ini lebih mirip plot twist dalam drama TV yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan yang terpenting banyak sekali uang. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam berbagai aspek dari transfer megah ini. Apakah kepindahan Mbappe ke Real Madrid akan menjadi kemenangan besar atau malah bencana bagi klub? Kita akan melihat dampaknya terhadap Real Madrid, tantangan yang dihadapi oleh Carlo Ancelotti, serta bagaimana PSG menghadapi kehilangan bintang terbesar mereka. Sebelum menyaksikan ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Moment. Dua hari setelah Madrid memenangkan gelar Liga Champions ke-15, The Athletic melaporkan bahwa pengumuman resmi tentang transfer Mbappe akan dilakukan minggu ini. Akhirnya, pada hari Senin kemarin, Mbappe resmi menjadi pemain Real Madrid. Los Blancos dalam usaha mereka yang tak kenal lelah untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe mungkin telah menciptakan monster gaji yang akan merubah struktur finansial klub. Kesepakatan yang konon katanya menjanjikan 26 juta euro per tahun kepada Mbappe membuat gaji pemain lain di ruang ganti mulai terlihat seperti uang saku. Bayangkan betapa canggungnya situasi saat bintang lain yang telah mengantarkan banyak trofi untuk Los Blancos. Tapi mari kita berterus terang, Mbappe adalah pemain kelas dunia dengan kemampuan luar biasa. Harganya yang melangit mungkin terasa layak jika dia dapat terus mencetak gol dan membawa Madrid ke kemenangan demi kemenangan. Namun dengan gaji setinggi langit itu, ekspektasi publik dan klub pun ikut melonjak. Gagal memenuhi ekspektasi, siap-siap jadi bahan meme dan kritik pedas dari fans dan media. Sekarang bayangkan ruang ganti Real Madrid setelah kedatangan Mbappe. Carlo Ancelotti, sang maestro taktisian, akan menghadapi tantangan baru. Ini bukan hanya tentang strategi di lapangan, tetapi juga diplomasi di ruang ganti yang penuh dengan ego sebesar gaji mereka. Pemain seperti Vinicius Junior dan Rodrigo Goes yang juga memiliki bakat luar biasa mungkin merasa tersaingi atau bahkan terpinggirkan dengan kehadiran Mbappe. Ancelotti mungkin perlu lebih dari sekadar keterampilan kepelatihannya. Dia mungkin perlu menjadi seorang diplomat ulung untuk menjaga keharmonisan tim. Pertanyaan besar adalah bagaimana ia akan mengatur semua bintang ini dalam satu tim tanpa menyebabkan konflik internal. Jika tidak hati-hati, Madrid bisa berubah menjadi sirkus penuh drama. Di sisi lain, PSG bisa jadi merasakan campuran antara sakit hati dan lega. Mereka kehilangan bintang terbesar mereka, tetapi juga mungkin merasa lega karena beban finansial yang besar telah lepas dari pundak mereka. Namun, ini bukan berarti PSG akan dengan mudah melupakan Mbappe. Kehilangan seorang pemain yang menyumbang banyak gol dan trofi dengan kemampuan luar biasa seperti dia pasti akan berdampak pada performa tim. PSG sekarang menghadapi tugas berat untuk mencari pengganti yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mbappe. Apakah mereka akan mencari talenta muda yang bisa dikembangkan atau mengincar pemain bintang lain? Kylian Mbappe tiba di Madrid bukan hanya dengan koper pakaian, tapi juga dengan tekanan berat seberat trofi Liga Champions. Semua mata akan tertuju padanya untuk melihat apakah dia bisa mengejar bayang-bayang Ronaldo atau malah hanya akan menjadi cameo mahal dalam film Epic Madrid. Jika Mbappe gagal bersinar seperti yang diharapkan, bukannya tidak mungkin fans Madrid akan lebih cepat mencuitkan kekecewaan mereka daripada waktu yang dibutuhkan Mbappe untuk sprint di lapangan. Ekspektasi tinggi bukan hanya dari fans, tapi juga dari manajemen klub. Florentino Perez, Presiden Madrid, mengambil risiko besar dengan mendatangkan Mbappe. Jika langkah ini gagal, reputasi Perez dan kestabilan finansial klub bisa terguncang. Tetapi jika berhasil, Perez akan dikenang sebagai orang yang membawa kembali kejayaan Galactico ke Bernabeu.
Seluruh cerita transfer ini juga membuka diskusi yang lebih besar. Apakah sepak bola masih tentang permainan di lapangan atau sudah beralih menjadi acara hiburan yang kebetulan memiliki bola? Di mana antara sponsor, hak siar, dan jual beli pemain, sepertinya drama oval ini mungkin lebih menarik daripada pertandingan itu sendiri. Dunia sepak bola modern tampaknya semakin dikuasai oleh uang. Pemain bukan hanya dilihat sebagai atlet tetapi juga sebagai aset bisnis. Klub-klub besar berlomba-lomba untuk mendatangkan pemain bintang dengan harapan meningkatkan pendapatan dari penjualan merchandise, hak siar televisi, dan sponsor. Mbappe adalah contoh sempurna dari fenomena ini. Mbappe adalah bintang global dengan daya tarik luar biasa, dan kedatangannya ke Madrid diharapkan akan meningkatkan profil klub di seluruh dunia. Namun, ada risiko besar di balik semua ini. Mengandalkan pemain bintang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa membawa kesuksesan instan dan pendapatan besar. Di sisi lain, jika mereka gagal memenuhi ekspektasi, klub bisa terjebak dalam masalah finansial dan reputasi yang merosot. Dengan segala kontroversi dan ekspektasi yang mengelilingi transfer ini, semua mata akan tertuju pada Mbappe dan performanya di lapangan. Dapatkah ia memenuhi harapan sebagai pemain termahal dan mengantar Madrid ke lebih banyak kesuksesan? Atau apakah tekanan akan mengambil tol baik bagi dirinya maupun tim? Banyak yang berharap bahwa Mbappe akan membawa angin segar ke Real Madrid dan menjadi katalisator untuk era kejayaan baru. Namun perjalanan ini tidak akan mudah. Liga Spanyol terkenal dengan persaingannya yang ketat dan setiap tim akan berusaha menghentikan Mbappe. Selain itu, Liga Champions adalah panggung terbesar di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Mbappe perlu membuktikan bahwa dia bukan hanya bintang yang bersinar di Ligue 1, tetapi juga bisa bersaing di level tertinggi di Eropa. Ini adalah ujian besar bagi karirnya dan bagi Real Madrid sebagai klub. Jika dia berhasil, dia akan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Jika gagal, dia bisa menjadi contoh lain dari pemain bintang yang gagal memenuhi ekspektasi besar di Bernabeu. Secara keseluruhan, kedatangan Mbappe ke Real Madrid tidak hanya tentang sepak bola. Itu tentang kekuatan, politik, dan ekonomi yang mengelilingi olahraga modern. Ini adalah kisah yang akan terus dikaji dan didebatkan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan dampaknya terhadap permainan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mari kita siapkan popcorn, saksikan apakah investasi besar ini akan menghasilkan pesta gol atau hanya bikin kepala pusing untuk fans dan manajemen. Nah, bagaimana menurut football lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.